Pemilihan Presiden 2024 sudah kian di depan mata dan kini waktunya kita melihat seperti apa evaluasi kinerja yang dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun terakhir, khususnya terkait dengan kebijakan, pertumbuhan ekonomi, serta tantangan dan juga PR yang harus diselesaikan oleh Presiden terpilih berikutnya. Dan sebetulnya seperti apa sih situasi dinamika politik yang ada saat ini dan kira-kira siapa yang akan menjadi pilihan dari seorang Yusuf Kala untuk bakal calon presiden mendatang. Dan saat ini saya sudah berada di kediaman Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia periode ke-10 dan ke-12. Ikuti saya selengkapnya dalam Nation Hub. Saat ini kami akan berdiskusi bersama dengan Bapak Yusuf Kala selaku Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12. Selamat siang Pak JK. Selamat siang. Apa kabar Pak JK? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak? Ya, baik. Pak JK, kita akan berbicara terkait dengan evaluasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kita ketahui dalam kampanye sebelumnya begitu Bapak Joko Widodo sempat menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 7%. Tapi realitanya Pak, terlepas dari pandemi COVID-19 yang kita ketahui juga cukup membuat pertumbuhan ekonomi kita penuh tantangan, kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kita stagnan di level 5%. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, memang pada awal pemerintahan Jokowi dan saya tahun 2014, memang kita targetkan pertumbuhan 7%. Tapi perkembangan ekonomi global dan juga nasional, kita internal, maka kita tidak bisa mencapai 7% itu. Itu antara lain contohnya karena ekonomi kita banyak dibebani oleh subsidi energi yang sangat besar, sehingga APBN kita tidak besar untuk anggaran pembangunan tentunya ya, dan juga beberapa faktor-faktor yang lain hal itu. Tapi walaupun demikian kita masih tumbuh seperti itu. Sehingga kita berada dalam posisi yang tentunya tidak tinggi besar, tapi tidak juga turun menengah. Kalau di ASEAN ini, ya memang juga COVID memberikan dampaknya, walaupun COVID itu juga punya dampak yang positif, karena harga-harga mineral ataupun energi minyak naik dan semua itu banyak dihasilkan Indonesia, sehingga pendapatan negara pajak juga itu tidak turun banyak, sehingga terjadi pertumbuhan yang seperti itu. Walaupun di ASEAN ini ya sebenarnya kita mau punya kesempatan untuk kita masih nomor 4. Kalau di Asian Games kita nomor 3, tapi ekonomi ASEAN kita nomor 4. Setelah Vietnam yang tumbuh 7, malah Malaysia 8%, kemudian Vietnam 7%, Filipina juga sekitar 7%. Jadi kita menjadi nomor 4, tapi masih lebih baik jadi di pertengahan lah. Tadi Anda menyebutkan begitu bahwa kita di posisi yang nomor 4 di kawasan ASEAN. Padahal kita ketahui juga kita memiliki suatu strength point yang cukup besar. Masyarakat kita, demografi kita juga paling besar begitu di ASEAN begitu. Dan kita ketahui juga bahwa konsumsi ini menjadi persentase terbesar untuk penyumbang pertumbuhan ekonomi kita begitu Pak. Tapi apakah Anda sendiri melihat ada kebijakan yang masih kurang tepat dalam 5 tahun terakhir? Tadi Anda menyebutkan bahwa kebijakannya juga kurang mendukung untuk pertumbuhan juga begitu. Seperti apa Anda melihatnya Pak? Ya, kalau di sisi pemerintah dan tentu berpengaruh kepada ekonomi nasional, ekonomi masyarakat, pemerintah harus mempunyai daya beli yang lebih kuat. Nah, karena itulah maka sebenarnya pemerintah seharusnya itu mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu. Kalau katakanlah untuk masyarakat yang kurang mampu, oke. Tapi jangan terus-menerus katakanlah Pertalite di subsidi begitu besarnya,
juga energi yang lainnya. Karena masyarakat mampu untuk membelinya, tapi mungkin masalah-masalah sosial sehingga itu menjadi beban, sehingga beban-bebannya lain juga harus diturunkan. Kemudian tentu pajak diusahakan karena rasio pajak kita masih turun ya, di bawah 10%, sekitar 10%. Dulu pernah 12-13%, sekarang turun. Berarti ada masalah di sini juga. Jadi ekspor naik, apa naik, tapi cadangan devisanya tidak naik. Berarti devisa kita lari keluar. Itu juga masalah-masalah itu, sehingga pertumbuhan kita ini yang mestinya didorong oleh konsumsi masyarakat yang lebih baik, didorong oleh produktivitas nasional di bidang ini. Tentu ada kebijaksanaan pemerintah yang baik, hilirisasi contohnya. Tetapi hilirisasi itu baru mempunyai dampak yang lebih baik kalau dikerjakan oleh usaha-usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka itu dampaknya menjadi kecil. Ya, seperti itu. Nah, ini harus, kebijakan ini harus dievaluasi. Jadi kita tidak berarti pemerintah siapapun yang akan datang itu harus mengevaluasi ini. Jangan kita dibawa bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan yang ada sekarang. Jangan begitu. Karena tidak semua kebijakan yang sekarang itu patut dilanjutkan. Oke, kebijakan apa tepatnya Pak yang patut seperti saya dilanjutkan katakan dan tadi, dilanjutkan? kebijakan tentang subsidi yang terlalu besar, walaupun sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk dipertahankan, bisa ditangani oleh masyarakat. Pengalaman saya waktu tahun 2005 menaikkan BBM pun sampai 100%, masyarakat menerimanya. Artinya Anda melihat bahwa kebijakan yang ada saat ini, kita ketahui hilirisasi ini kan juga tengah menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo begitu. Artinya memang masih belum sepenuhnya dikuasai di dalam negeri begitu Pak? Ya harus begitu di mana-mana negara. Ya harus kembalinya jadi kekayaan negara, apakah itu tambang dan sebagainya, apakah dikerjakan oleh asing atau dikerjakan oleh pengusaha nasional sendiri, harus betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dengan cara mengontrol itu. Baik, tapi kalau kita berbicara terkait dengan hilirisasi kendaraan listrik ya khususnya Pak, ini menarik sekali begitu Pak, karena kita ketahui juga bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan semuanya begitu Pak, dari sisi hulu dan juga dari sisi hilir. Dari sisi hilir termasuk adalah subsidi. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa subsidi memang harus dipilih ya Pak ya. Tidak semua bisa diberikan subsidi, dan ini juga sudah disinggung oleh bakal capres di 2024. Seperti apa tanggapan Anda, setujukah? Iya, mobil listrik, motor listrik itu penting. Tapi ada dua untuk mencapai emisi rendah yang targetnya tahun 2060 harus selesai, dan bertahap, energi terbarukan. Nah, tetapi ingat, harus bersamaan pengembangan mobil listrik dan juga pengembangan listrik terbarukan. Karena kalau tidak bersamaan, sekarang sih kebijakan bersamaan tapi jalannya lambat. Baik. Karena tidak berikan. Maka emisi yang ingin dihilangkan dengan mobil listrik itu hanya pindah dari knalpot mobil, knalpot motor ke menara atau makanya PLTU, ya, ke batu bara, hanya pindah. Ya, seperti itu. Karena itu maka harus, kalau memberikan insentif ke mobil listrik, maka juga insentif harus diberikan kepada pembangunan listrik EBT. Karena kalau tidak, maka tidak ada efeknya. Nah, seperti itu, hanya pindah saja. Tapi spesifiknya untuk di hilir sendiri begitu, pemerintah kan juga sudah memberikan keringanan untuk PPN kendaraan listrik. Setujukah bagian itu Bapak? Iya, insentif itu walaupun juga siapa yang membeli, tapi sekali lagi harus bersamaan dengan insentif untuk pembangkit EBT agar emisi itu betul-betul baik. Kalau
soal manfaat tidak pasti bermanfaat. Walaupun karena negara dalam posisi butuh juga anggaran pembangunan yang besar, maka semua subsidi-subsidi itu harus diperhitungkan dengan baik. Jangan pajak yang di rakyat itu jatuhnya ke orang yang mampu. Itu yang terjadi. Nah, karena masih banyak dana yang dibutuhkan untuk, contohnya pemerintah sendiri mengakui bahwa masih puluhan kilometer jalan di negeri ini rusak. Itu berarti anggaran infrastruktur sebenarnya harus dievaluasi ulang. Oke, baik. Nah, ini evaluasi dari Anda, Pak JK, begitu, untuk kebijakan di infrastruktur sendiri. Kita ketahui bahwa anggaran infrastruktur ini kan juga menjadi prioritas bagi Pak Presiden saat ini, begitu. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahkan sejumlah proyek strategis nasional seperti Bandara Kertajati juga ini tampaknya outputnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, begitu, Pak. Dan sinkronisasi juga antara kebijakan yang dilakukan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga tampaknya masih belum kompak, begitu, Pak. Seperti apa? Daerah juga harus dibatasi dan dikontrol. Contohnya gini, kalau saya ke daerah sejak dulu juga, gedung-gedung kantor bupati, gubernur luar biasa, DPR luar biasa pengeluarannya, PNS kebanyakan, padahal kita sudah digitalisasi. Maka itu harus dievaluasi bahwa katakanlah anggaran pembangunan baik infrastruktur dan lainnya harus jangan lebih besar, jangan lebih kurang daripada anggaran rutinnya. Kalau anggaran rutin atau lebih besar daripada anggaran pembangunan, ya seperti yang terjadi seperti ini. Nah, itu terjadi kerusakan di mana-mana. Ya, selama ini tidak masuk dalam media, tapi begitu ada yang masuk ke media di Lampung itu baru semua daerah membuka bahwa jalan di mana-mana. Saya ke kampung saya, Masya Allah rusaknya jalan. Tapi saya berterima kasih Menteri PU, begitu saya telepon, itu diperbaiki. Betul, dan ini juga menjadi tantangan tentunya Pak ya, seperti apa untuk meningkatkan tadi termasuk konsumsi, kemudian juga investasi juga di dalam negeri. Dan nanti kita juga akan membahas Pak JK terkait dengan seperti apa pandangan Anda terkait dengan iklim investasi di tanah air saat ini dan juga evaluasi dalam 5 tahun terakhir. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bapak, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Nation Hub CNBC Indonesia.